Baiklah, anak-anak soleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Kita akan membahas tentang penerapan persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di mana penerapannya? Ini contohnya, misalkan harga sebuah telepon genggam atau handphone adalah 4 kali harga sebuah kalkulator. Harga dua buah kalkulator dan dua buah telepon genggam dengan jenis yang sama adalah 2.240. Berapakah harga sebuah kalkulator dan harga sebuah telepon genggam? Nah, di sini kita butuh analisa yang cukup tinggi. Yang pertama, kita lihat dulu di atas ini. Harga sebuah telepon genggam adalah 4 kali harga sebuah kalkulator. Nah, misalkan harga kalkulator itu sama dengan X, ya. Nah, kita misalkan ya harga kalkulator misalkan dengan X dan harga handphone. Nah, harga handphone sama dengan 4. Nah, 4 kali harga sebuah kalkulator berarti 4X. Nah, seperti itu. Dan misalkan dan kita sudah mempunyai ini harga kalkulator adalah X dan harga handphone adalah 4X. Pertanyaannya, harga 2 buah kalkulator dan 3 buah telepon genggam. 3 buah telepon genggam. Nah, jadi apa jadinya? Jadi, maka dia akan menjadi seperti ini. 2X. Nah, 2 buah kalkulator berarti kalkulator kan kita misalkan X berarti dia 2X ditambah, nah dia kan belanja 3 telepon genggam berarti 3 telepon genggam tadi, harga telepon genggam itu sama dengan 4 kali harga kalkulator berarti dia beli 3 buah telepon genggam, makanya ini menjadi 3 itu 3 buah telepon genggam. Satu telepon genggam tadi harganya ini 4X. Makanya di sini menjadi 3 kali 4X. Jadi hasilnya itu adalah 2.240.000. Ini dari mana? Dari soal gini. Ya, ini dia. Harga 2 buah kalkulator dan 3 buah telepon. Sehingga hasilnya ini menjadi 2X ditambah 3 dikali 4 menjadi 12X sama dengan 2.240.000. 2X ditambah 12X menjadi berapa? Karena sama-sama mengandung variabel X, boleh kita jumlahkan aja langsung. 2X tambah 12X menjadi 14X sama dengan 2.240. Sehingga X sama dengan 2.240 dibagikan dengan 14. Nah, seperti itu. Dibagi dengan 14. Nah, ketika dibagikan 14, ini boleh kerjaan seperti ini ya. Kalau tidak paham pembagian menurun, kita pakai bersusun panjang saja lah namanya. Dibagi 14 gitu. Nah, jadi 22 bagi 14. 22 bagi 14 itu 1. Kalau kita ambil 2 kali 14 jawabannya kan 28 berlebih. Jadi kita ambil 1 saja. 1 kali 14 14. Nah, kemudian 22 dikurang 14 itu jawabannya berapa? Jawabannya itu adalah 8. Turun, nanti kita turunkan angka 4 ke bawah. 84 dibagi dengan 84 dibagi dengan 14 itu jawabannya 6. Kenapa? 6 dikali 14 itu jawabannya berapa? 6 kali 4 24 simpan 2. 6 dikali 6 kali 1 6 tambah 2 8. Nah, jadi habis. Jadi sisa angkanya ini 0. Berapa buah 0 itu sisa? 4 buah ya. Kalau 0 dibagi 14 tetap 0. Jadi langsung ditulis 4 buah nolnya. Sehingga kita peroleh nilai X itu
adalah 160. Nah, 160.000. Jadi X itu 160.000. Jadi kita bisa ketemukan harga sebuah kalkulator. Nah, harga satu buah kalkulator itu adalah 160.000. Berarti harga kalkulator atau X itu ya, kita udah misal tadi, berarti 160.000. Kemudian bagaimana dengan harga sebuah telepon genggam? Telepon genggam tadi, harga telepon genggam itu 4 kali harga kalkulator, sehingga harga handphone itu sama dengan 4 kali X. 4 kali X berarti 4 dikali 160.000. 4 kali 160.000 itu diperoleh hasil akhirnya adalah 640.000. Jadi ketemu kita harga sebuah kalkulator itu 160 dan harga handphone itu adalah 640.000 ya. Bagaimana? Paham ya? Baiklah, kita lanjut soal yang kedua. Umur adik sekarang lebih muda 28 tahun dari umur ayah. 4 tahun yang akan datang jumlah umur mereka 52 tahun. Berapakah tahun umur adik sekarang? Ini ditanyakan umur adik sekarang. Jadi berdasarkan soal analisa ini, kita misalkan umur ayah dulu ya. Umur ayah itu kita misalkan dengan Y. Berarti umur adik kita misalkan Y ya. Y dikurang 28. Nah, pertanyaannya yang sudah diketahui soal itu adalah 4 tahun yang akan datang jumlah umur mereka 52 tahun. Berarti adik tambah 4 tahun, ayah juga ditambah 4 tahun. Itu jumlah umur mereka adalah 52 tahun. Nah, seperti itu. Berarti kita cari di sini umur adik ditambah umur ayah. Ayah itu sama dengan 52 tahun. Nah, seperti itu. Sekarang yang ini kapan? 4 tahun yang akan datang. Nah, berarti adik tambah 4 tahun, ayah tambah 4 tahun. Berarti umur adik adalah Y, makanya umur adik adalah, pertama umur adik ya. Kita itu hapus sebentar ya. Umur adik tadi Y dikurang 28, kemudian ditambah lagi dengan 4. Kenapa ditambah 4? Karena 4 tahun yang akan datang, berarti umurnya bertambah 4 tahun. Y dikurang 28 tambah 4, ditambah lagi dengan umur ayah. Umur ayah adalah Y, maka Y karena 4 tahun yang akan datang tambah 4. Udah ada jumlahnya, itu adalah 52 tahun. Berarti yang ini Y ditambah Y menjadi 2Y. 28 ditambah 4 min 28 tambah 4 ditambah lagi dengan 4 itu ketemu min 20. Itu hasilnya 52. Berarti 2Y sama dengan 52. 20 pindah ke sini menjadi positif 20. Berarti Y sama dengan yang ini tambahkan menjadi 72. Yang Y ini dibagi, ini kan 2 pindah ke sini menjadi bagi, berarti ketemu hasil kita di sini ada 72. Nah, 72 dibagi dengan 2 itu jawabannya 3 dikali 2 6. Saya 1 jadi 12. 12 dibagi 2 6. Berarti 36 dikali 2 12. Berarti jawabannya adalah Y itu 36. Jadi umur ayah itu adalah 36 tahun. Jadi umur adik, yang ditanya umur adik itu sama dengan 36 ya. Sebelum 36, dari mana dapat 36? Karena rumusnya umur adik itu rumusnya adalah Y dikurang 28.
Sehingga ketemu kita Y dikurang 28 itu hasilnya 36 dikurang 28. Ketemu umur adiknya adalah 8 tahun. Nah, gitu cara mencarinya ya. Nah, kemudian soal yang ketiga, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang lebih 5 meter dari lebarnya. Keliling taman tersebut adalah 54. Tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Yang itu datanya. Misalkan di sini sebuah taman, ya ini dia ya, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya lebih 5 meter dari lebarnya. Berarti yang panjang yang diketahui, makanya kita misalkan lebar itu adalah X. Lebar itu sama dengan X, berarti panjang itu sama dengan, katanya panjang itu lebih 5 meter dari lebarnya, berarti X ditambah 5. Nah, gitu dia. Berarti X ditambah 5. Ini untuk panjangnya. Yang diketahui di soal lagi, itu adalah keliling. Nah, keliling taman adalah 54. Yang ini panjang dan ini lebar. Jadi keliling itu rumusnya untuk persegi panjang 2 adalah ya 2 dalam kurung P tambah L. Nah, itu. Udah ada hasilnya 54 meter. Yang ditanyakan tentukan ukuran panjang dan lebar, itu yang kita tanyakan. Ya. Nah, sehingga maka menjadi bentuk seperti ini. P2 panjangnya adalah X tambah 5, makanya di sini menjadi X tambah 5 ditambah lagi dengan lebar, tambah lebarnya adalah X. Nah, sama dengan 54 meter. Berarti kita selesaikan di dalamnya dulu. Ini tetap 2. Yang sama-sama X kita tambahkan. X tambah X menjadi 2X. Ditambah 5. Nah, kita kurung sama dengan 54 meter. Berarti 2 dikali 2. Ini kan kali, kalau pindah ke sini bagi boleh, atau mau dikalikan ke dalam juga tak masalah. Caranya yang paling enak, ini kan kali, pindah ke sini jadi bagi. Berarti ini tulis aja 2X ditambah 5 sama dengan 54 meter. 2 pindah ke sini menjadi bagi, berarti 2X, ini 2X ditambah 5 sama dengan yang ini 27 meter. Nah, dari mana? 5 dibagi 2, 2. Nah, gitu. Kalau bingung, kita tulis di sini lagi lah. Kita selesaikan dengan susun panjang dibagi 2. 5 dibagi 2 itu jawabannya 2. 2 kali 2, 4. Sisa 1, turun 4 jadi 14. 14 dibagi 2 itu 7. 7 dikali 2 pas 14. Makanya jadi 27. Berarti kita lanjutkan lagi 2X ya sama dengan 27 meter. Yang ini 5 pindah ke sini menjadi kurang. Kenapa? Karena positif ya. Dikurang 5, ini 5 meter ya. Ini kalau kita tulis ada angkanya. Jadi 2X sama dengan 27 dikurang 5 itu menjadi 22 meter. Sehingga X itu adalah 22 meter. 2 pindah ke sini menjadi bagi. Kenapa bagi? Karena ini kali. Bagi 2 ketemu panjangnya itu adalah 11 meter. Jadi kalau untuk lebarnya itu 11 cm. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah ketemu seperti ini, udah kita ketahui itu berapa panjangnya ya. Nah, ini berarti lebar. Lebar, kemudian panjang P, panjangnya sama dengan X tambah 5. Berarti X kita adalah 11 tambah 5. Jadi jawabannya adalah 16 meter. Nah, ketemu panjang dan lebarnya. Atau cara lain untuk yang ini, nah, boleh dari sampai sini kita, ya ini kalikan ke dalam juga tidak masalah. 2 dikali 2, 4. Kita tulis aja di sini dulu ya. Nah, 2x ini ya. 2x ditambah 5 sama dengan 54. 2 dikali 2 menjadi 4x. 2 dikali 5 menjadi 10 sama dengan 54 meter. 10 pindah ke sini menjadi kurang, berarti 4x sama dengan 54 meter dikurang 10 meter. Jadi 4x sama dengan 54 kurang 10 menjadi 44 meter. Berarti x sama dengan 44. Yang ini
pindah ke sini menjadi bagi 4 meter. Berarti 4 meter ya. Jadi X sama dengan 11 meter. Nah, sama cara ngerjakan ya. Hasilnya sama, cuma langkahnya saja yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, panjang sebuah persegi panjang. Nah, panjang sebuah persegi panjang lebihnya 6 cm dari 2 kali lebar. Nah, lebihnya ingat ya, lebihnya itu seperti itu. Dan kemudian keliling persegi tersebut kurang dari. Nah, perbedaannya dengan tadi, yang ini, kalau ini sudah disebutnya, contoh-contoh sini disebutnya, nggak ada kurang, nggak ada kata-kata apa. Berarti ini soal persamaan. Nah, untuk soal yang ini, ada kata-kata kurang dari. Nah, ini dia. Kurang. Berarti kalau kurang, berarti itu adalah soal pertidaksamaan linear. Nah, gitu. Pertidaksamaan linear. Jadi, cara ngerjakannya gimana? Di sini panjang sebuah persegi panjang lebih 6. Berarti ini yang disebut panjangnya, berarti lebarnya nggak disebut ini. Cuma panjang sebuah persegi panjang lebihnya 6 cm dari 2 kali lebarnya. Nah, berarti kita misalkan lagi sama ya. Misalkan lebarnya itu sama dengan X, kemudian panjangnya itu adalah, lihat panjang sebuah persegi panjang itu lebihnya 6 cm dari, berarti 2 kali ya. 2 kali lebar berarti 2 kali lebar ditambah 6. Karena katanya panjang itu 6 lebihnya. Nah, seperti itu. Kemudian katanya lagi kelilingnya, sedangkan rumus keliling untuk sebuah persegi panjang itu adalah 2 dalam kurung P tambah L. Nah, berdasarkan soal ini, keliling persegi tersebut kurang dari, berarti kelilingnya ini, nah kelilingnya ini kurang dari, berarti kurang adalah kurang dari 42 gini ya, berarti makanya muncul seperti ini, berbeda dengan tadi. Maka ketemulah kita nanti, kita cari kelilingnya 2, panjangnya itu adalah 2x tambah 6, lebarnya adalah x tambah x lagi, yang ini untuk P-nya, yang ini untuk L-nya ya, kecil dari 42. Berarti ini yang selesaikan dalam kurung dulu, ini biarkan saja. 2x ditambah x menjadi 3x. 3x ditambah 6 kecil dari 42. Ya, ini pindah ke sini sama dengan tadi, berarti bagi ini tetap 3x ditambah 6 kecil dari 42 dibagi 2. 42 bagi 2 berarti ini 3x ditambah 6 kecil dari, yang ini menjadi berapa? 21. Berarti 3x kecil dari 21. Yang ini pindah ke sini, 6 ini berarti kurang, karena dia positif, kurang 6. Berarti 3x kecil dari, jawabannya 15. Nah, sampai sini, kita sini dulu. Nah, kemudian x 3x sama dengan kecil dari 15, berarti x itu kecil dari 3, pindah ke sini jadi bagi. Nah, jadi jawabannya adalah x kecil dari 5. Berarti untuk nilai x-nya itu, lebarnya itu kecil dari 5. Nah, karena panjang dan lebar tidak bernilai negatif, maka penyelesaiannya adalah, nah, berarti untuk lebarnya ini x kecil dari 5, berarti x kecil dari 5 dan tidak mungkin negatif. Jadi penyelesaiannya, nah, jadi penyelesaiannya itu untuk nilai x yang mungkin itu dari 0 ya. Nah, x 0 berarti nilai x itu x besar dari 0 dan x itu kecil dari 5. Nah, kecil dari 5 dari mana? Dari sini kita ngambil kecil dari 5. X kecil dari 5 dan x besar dari 0. Kenapa? Tidak mungkin nanti sebuah kelilingnya itu bernilai negatif. Makanya nilai x ini harus besar dari 0 dan x ini kecil dari 0.
Kalau kecil dari 5 maksudnya X besar dari 0 dan X kecil dari 5. Kalau kita ambil X-nya 0, maka keliling 0, nggak mungkin kelilingnya 0 kan. Nah, seperti itu. Yang kemudian, yang kelima, sebuah truk bermuatan semangka dan melon. Berat muatan melon kurang dari berat muatan melon kurang dari 200 kg dari muatan semangka. Truk tersebut tidak boleh membawa muatan lebih dari 9 ton. Berarti dia harus kecil dari 9 ton dan tidak boleh lebih. Dan misalkan muatan semangka, nah kita sama yang soal tadi yang tidak diketahui kita misalkan jadi X. Misalkan semangka itu adalah X. Kemudian melon, nah kemudian kita bikin lagi melon. Nah kalau muatan melon itu sama dengan X dikurang 200 kg. Nah itu untuk melon. Nah X kilogram ya, itu untuk melon. Nah pertanyaannya, truk tersebut tidak boleh membawa muatan melebihi 8 ton. Nah, yang A, jika berat muatan semangka adalah X, nah ini dia. Tentukan berat muatan melon dinyatakan dengan X. Ini dia. Ini untuk jawaban yang A. Ini untuk jawabannya A. Sudah ketemu. Kemudian yang B, susunlah pertidaksamaan dalam X. Kemudian selesaikan. Dia minta kita menyusunkan dalam persamaan X, berarti dalam bus itu, nah yang B itu, dalam sebuah bus itu ada melon tambah semangka. Semangka ini tidak boleh katanya. Berarti tidak boleh melebihi, berarti kurang kan? Berarti 9 ton. 9 ton itu sama dengan 9, ini karena dia kilogram semuanya ya, berarti 9.000. Kenapa? 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Nah, berarti kalau dia 9 berarti 9.000. Ini dia. Melon itu adalah X dikurang, kita selesaikan ya. Diselesaikan 200 ditambah semangka kita tadi adalah X. Nah, ini kurang dari 9.000, berarti X ditambah ini menjadi berapa? 2X ya. 2X dikurang 200. Nah, 9.000 berarti 2X kalau 200 pindah ke sebelah menjadi tanda positif. Ditambah 200 seperti itu. Sesudah ditambahkan dengan 200, maka ini menjadi 9.200. Berarti 2X kecil dari 9.200. Berarti X kecil dari 9.200. Ini kan kali, berarti pindah sini jadi dibagi kan. Jadi ini kita pindahkan ke sini dulu. Dibagi X sama dengan, bukan sama dengan ya, X kecil dari, nah 9 dibagi 9.200 dibagi dengan 2 di sini ya, kita bikin sini 9.200 dibagi 2. Nah 9 dibagi 2 kita ambil 4, kalau ambil 5 per lebih, 4 dikali 2 8, turun 1 12 jadinya ya, turun lagi dengan 2. 12 dibagi dengan, maksudnya gini ya, 9 dibagi 8, 9 dikurang 8 itu 1, sudah dikurang, kemudian turunkan ke bawah 2 menjadi 12. 12 dibagi dengan 2 itu jawabannya 6. 6 kali 2 pas 12. Berarti nanti sisa kita itu, nah sisanya 0, ini 0 dibaginya tetap ini ya sisa. Berarti hasil X itu tidak boleh, X ini tidak boleh lebih dari 4.600. Berarti nilai X itu tidak boleh besar dari 4.600 maksudnya ya. Karena harga ya, karena harga berarti dia tidak boleh atau sama ya. Nah, kita kasih sama semuanya. Kalian lihat ini, kita soalnya truk
tersebut tidak boleh membawa muatan melebihi 9 ton. Berarti kalau melebihi 9 ton berarti boleh sama dengan kan. Nah, itu maksudnya. Jadi ketemu kita X kecil sama dengan 4 ton. Berarti X ini kita tulis, jadi penyelesaiannya untuk ini adalah X, tulis dari ulang yang ini. Nah, 4600. Kemudian nilai X ini harus ada angka yaitu 0. Maksudnya gini ya, X ini gimana cara buat rumusnya, ini yang ini kita tulis ulang di sini. Berarti nilai X ini harus ada nilainya. Makanya X itu harus besar dari 0. Kalau kita ambil 0 berarti hasilnya 0. Nah, jadi dia harus ada nilai setidaknya angka 1, itu maksudnya. Setidaknya angka 1, makanya X ini harus besar dari 0. X harus besar dari 0. Nah, itu cara mengerjakannya inti. Mengerjakan pertidaksamaan. Bedanya dengan persamaan tadi itu udah kelihatan jelas ya. Kalau pertidaksamaan itu ada kata kurang dari atau lebih dari. Kalau ini kurang dari, di sini sama ya. Kurang dari, tidak boleh, truk tersebut tidak boleh membawa muatan melebihi. Nah, ini ada juga. Muatan melebihi. Berarti tidak boleh lebih dari itu. Kurang boleh, tapi tidak boleh melebihi dari 9 ton. Boleh kan 9 ton? Boleh, itu maksudnya ya. Oke. Sampai ketemu lagi pada pekan berikutnya. Untuk hari ini cukup sampai sekian dulu. Ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.